Saat ini kita akan pelajari tentang data compression. Jadi data compression itu adalah salah satu cara untuk encode data sehingga ukurannya lebih kecil. Jadi nanti data sebelum dikompres dengan data setelah dikompres ada perbedaan dalam size tanpa merubah isi data tersebut. Saat ini kita akan lihat contohnya di Python. Nah, ini adalah contoh programnya. Jadi akan menggunakan dua library. Yang pertama library setlib. Nah, ini library yang setlib ini untuk kompres. Jadi library untuk compressing ada beberapa di Python. Salah satunya ini. Kemudian yang base 64. Nah, ini digunakan untuk konversi non ASCII ke ASCII. Jadi ASCII itu akan mengkonvert teks ke bit. Nah, ini menggunakan ini library ini. Oke, jadi contoh kita punya teks. Mata kuliah struktur data adalah salah satu mata kuliah dalam ilmu komputer. Nah, teks ini kita digandakan, kita kali dua, jadi akan ada dua kali teks ini. Nah, kemudian kita akan encode teks. Jadi ini compression range-nya ada 0 sampai 9. Nah, 9 adalah the best dan maksimalnya. Jadi ini kita gunakan 9 saja. Sini nanti rubahnya di sini 9. Oke. Nah, ini codingnya seperti ini. Jadi ini base menggunakan base 64. Jadi dia akan menggunakan convert dulu, Setelah di convert maka akan melakukan proses compress menggunakan library setlib. Oke. Nah, di sini encode-nya menggunakan ini UTF 8. Ini apa ini? Ini adalah default untuk pengkodean karakter. Jadi setiap pengkodean karakter menggunakan ini UTF 8. Jadi ini untuk defaultnya. Oke. Jadi codingnya selanjutnya adalah print text. Ini akan di print, kemudian akan di print hasil yang telah dikompres. Oke, nanti ukuran teks aslinya dengan ukuran teks kompresnya ini berbeda. Coba kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat, nah hasil kompresnya ini, oke yang ini ya, yang ini. Jadi ukuran teks aslinya 150. Nah, 150 ini didapat dari mana? Ini didapat dari jumlah total karakter yang ada di teks ini. Jadi mata kuliah struktur data adalah salah satu mata kuliah dalam ilmu komputer. Kemudian ada tambah sekali lagi tadi kali 2. Ini totalnya 150, panjangnya 150. Nah, hasil kompresinya menjadi 92. Oke, ini dia. 92. Nah, ini ada B artinya ini byte. Jadi nanti yang digunakan untuk kompres, kalau kita mau dikompres, jadi ini ada hasilnya, kompresnya, itu kita copy. Nah, ini kalau kita dikompres lagi, harusnya hasilnya sama dengan ini. Oke, kita coba ya. Oke, nah codingnya kira-kira seperti ini. Jadi ini teks 1 nanti kita copy sampai sebelum tanda petik. Oke, kita copy dari tanda petiknya.
kemudian paste di sini. Oke. Untuk coding decompress-nya, jadi kita menggunakan setlib decompress, tetap menggunakan base 64. Yang di decompress adalah teks 1. Kita print di kode teksnya. Kita run. Oke. Kalau kita lihat sini, nah, hasilnya sama. Jadi 2 kali pengulangan. Oke, ini contoh sederhana untuk kompres dan dikompres. Jadi setelah kita kompres akan ada teks hasilnya yang sudah dikompres dengan size yang lebih kecil. Nah, tapi itu belum bisa terbaca. Kita harus bisa dikompres lagi untuk bisa teks itu bisa dibaca kembali ke teks yang semula. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ambil data dari file teks yang ada di komputer. Jadi contoh, sini ada file list.txt. Oke. Nah, contoh filenya seperti ini. Sekarang kita mau kompres filenya. Jadi, nah ini programnya, kita bahas dulu programnya. Jadi, ini import setlib base 64. Nah, secara garis besar program ini kan ada file list. File list ini akan dikompres. Hasil kompresnya akan menghasilkan sebuah file baru. File baru itu nanti dikompres lagi, menghasilkan akan dikompres menghasilkan file yang baru, tapi isinya sama. Nanti kita lihat apakah isinya sama atau tidak. Oke, ini jadi caranya kita buka file teks yang akan dikompres, file list. Ini harus ada bersama-sama dengan file program kita. Jadi file listnya sudah ada, di read. Oke, ini nanti kita print teksnya, isi dari file list yang belum dikompres. Nah, setelah itu kita akan kompres menggunakan base 64, kemudian akan dikompres menggunakan setlib. Oke. Nah, ini karena kita akan meletakkannya dalam sebuah file teks, txt, maka kita akan melakukan proses ini, decode dulu ke dalam standar UTF-8. Oke, jadi nanti akan terbentuk sebuah file baru. Jadi ini ada write, akan menghasilkan sebuah file yang namanya list compress. Kemudian akan kita print file list compress ini. Setelah itu kita akan lihat ukurannya dari yang asli dengan sesudah dikompres. Oke, file hasil kompres sudah dibentuk. Sekarang saatnya kita dikompres. Artinya file yang dikompres tadi kita akan dikompres lagi untuk lihat apakah hasilnya sama dengan file asli. Kita akan read lagi, kemudian kita akan decode text. Nah, setelah itu kita akan buat file baru, namanya file list decompress. Ini sudah dalam bentuk teks yang bisa dibaca. Oke, outputnya nanti kita akan print lagi hasil sesudah dikompres. Jadi file list dikompres, nah ini yang dibentuk di sini.
Ini berdasarkan dari hasil kompres, list kompres dari file aslinya, file list.txt. Oke, terakhir kita akan compare. Kita akan compare lagi, kita akan buka lagi list di kompresnya. Kita akan compare apakah sudah sama dengan file yang list dengan yang file list di kompres. File yang dibentuk sesudah hasil dikompres dari file list kompres. Oke, kita coba run. Nah, coba kita lihat. Jadi oke, teks yang belum dikompres. Oke, ini teksnya. Teks yang didapat dari file list. Oke. Nah, sedangkan yang ini hasil dari kompres teks. Oke. Nah, ukurannya kita bisa lihat di sini berbeda. Ukurannya bisa berbeda. Yang di teks aslinya ada 1186, sedangkan yang sudah dikompres menjadi 756. Oke, kemudian ketika kita melakukan dikompres dari hasil kompres ini, nah kita bisa lihat di sini teksnya sama. Teksnya sama, sehingga di sini tuh, kita lihat di filenya. Oke. Nah, di sini file aslinya. Ini file kompresnya. Nah, sedangkan ini file sesudah dikompres. Sesudah melakukan proses dikompres. Oke. Oke, kita lihat sama. Hasilnya sama. Nah, sekarang kita lihat ukurannya. File listnya yang asli nih 1,18 KB. Nah, yang dikompres sama ya. Nah, sekarang kita lihat hasil kompresnya 756 bytes. Oke, demikianlah contoh data compression di Python.